alas kaki yang satu ini emang paling nyaman ya guys. Yap, sandal jepit. Boleh-boleh aja sih pakai sandal jepit, tapi sebaiknya jangan terlalu lama memakainya tuh. Ada yang tahu kenapa pakai sandal bisa berisiko untuk kesehatan? Hayo adik-adik yang imut, ada yang mau jawab? Jamuran. Kena alergi mungkin. Ada bahan kimianya. Kalau misalnya sering diseret-seret, bisa tipis lapisannya, nanti bisa kepleset. Hah? Ada bahan kimianya? Kalau bahan peledaknya juga ada nggak, Dek? Bahayanya keserimpet, kalau keinjek orang sakit. Biasanya sih kalau pakai sandal jepit di antara jari itu suka ada yang luka-luka gitu ya nggak sih? Lecet. Terus kalau naik eskalator itu kan berbahaya mas, takutnya keselip. Sama bahaya yang paling besar itu pakai sandal jepit adalah bahaya dihina orang lain. Iya, dimarahin dosen. Dikatai teman, karena itu gembel mas. Jangan curhat gitu dong mas, gembel juga manusia loh. Untuk pastinya, kita tanya ke dokter media aja deh. Kalau dipakai terlalu lama, tungkai kita juga kadang-kadang merasa tidak nyaman, terbilang tuh pegel karena ototnya juga kan bekerja lebih banyak. Bagian atasnya tidak tercover, gampang kena cedera. Yang bagian bawah dia grounded dengan alas dasarnya, jadi gampang tergelincir. Sandal jepit yang dipakai terus-menerus bisa beresiko karena jari kaki tidak bisa terangkat dengan rileks. Selain itu, sandal jepit kurang memberi dukungan pada telapak kaki, sehingga dapat menyebabkan rasa sakit pada lengkungan tendon. Intinya sih, sandal jepit tidak melindungi semua permukaan kaki. Eits, bukan berarti kalian gak boleh pakai sandal jepit ya. Boleh kok pakai sandal jepit atau alas kaki teplek lainnya, asal jangan terlalu sering memakainya tuh. Sebaiknya sih memakai alas kaki yang mempunyai bahan dasar bawah empuk dan mengikuti lekukan kaki. Masih mau info soal sandal? Kita punya nih. Sandal sudah ada sejak zaman Mesir kuno guys. Penyebutan sandal jepit di masing-masing negara berbeda loh. Di Indonesia disebut sandal jepit. Di Amerika sandal jepit disebut flip-flops. Masyarakat Argentina menyebutnya ojotas. Di Australia disebut tongs. Di Malaysia disebut selipar jepun. Unik-unik ya guys. Udah cukup ya soal alas kaki. Sekarang kita bahas benda yang sering dibawa-bawa saat bepergian, yaitu tas. Ada yang harus diperhatikan saat membawa tas, baik di punggung, di selempang di bahu, atau di jinjing. Kalian mesti tahu berat tas yang ideal untuk dibawa oleh tubuh. Tujuannya agar aman dan tidak menimbulkan penyakit. Silakan lo yang mau jawab. Kalau aku buku paketnya 3, LKS-nya 3, buku tulisnya 3. Wah, kok malah nyebutin isi tas sekolahnya? Oh, itu ada rumusnya mas. Jadi itu rumusnya itu 1/4 dikali tinggi badan dikurangi 50 kali berat badan, lalu dibagi 1/3, terus hasilnya dikali 0,5. Nah itu ntar hasilnya menunjukkan berat ideal tas untuk dibawa oleh badan kita. Rumus dari siapa tuh kak? Masih salah ya? Ideal membawa tas itu sebenarnya sih seberat apapun nggak apa-apa ya menurut saya. Perempuan itu, apalagi perempuan ya, perempuan itu bawa tas tenteng seberat apapun nggak apa-apa, asal jangan kelihatan keberatan aja. Mungkin 5 meter. Makasih ya jawabannya adik-adik. Tapi masih salah ya. Langsung simak nih penjelasan dari dokter tulang. Silahkan dokter Lukman. Ya, menurut penelitian yang paling bagus adalah 10% dari berat badan kita pada anak sekolah. Nah, kalau orang dewasa maksimum yang boleh diangkat itu 23 kg. Berat tas atau ransel yang disandang oleh anak kecil tidak boleh lebih dari 10% berat badannya. Hal ini akan berpengaruh pada kesehatan di punggung. Ransel atau tas dengan beban yang terlalu berat bisa menimbulkan rasa sakit di punggung. Nah, kalau orang dewasa sebaiknya tidak lebih dari 23 kg ya guys. Biasanya nih untuk urusan tas, cewek-cewek lebih banyak mengalami masalah sakit punggung dibanding cowok.
Nggak heran sih, kalian yang cewek biasanya suka memasukkan banyak barang ke dalam tas tuh. Nah, kalau nggak mau sakit punggung, mulai kurangi tuh barang-barang yang ada di dalam tas. Masukkan barang yang benar-benar dibutuhkan ya. Mau tahu penyakit yang diakibatkan oleh membawa beban yang berat? Banyak tuh, mulai dari munculnya pegal sampai nyeri di bahu serta punggung. Kalau udah muncul rasa nyeri tersebut, sebaiknya istirahatkan otot yang sakit guys. Masih ada lagi nih, ada pemakaian tas yang bisa mempengaruhi postur tubuh kalian tuh. Itu bisa terjadi pada kalian yang suka memakai tas lempang. Memakai tas lempang terus-menerus bisa memberatkan salah satu sisi tubuh. Lama-kelamaan bisa menyebabkan perubahan postur tubuh. Kalau udah begitu, yang bisa dilakukan adalah terapi konservatif khusus dari fisioterapi. Oke deh, mulai sekarang perhatikan jenis tas dan beban dalam tas kalian ya guys. 1, 2, 3. Setelah iklan berikut, kita bahas seputar telepon genggam ya. Kalau saya terbiasa pakai tangan kiri. I don't think ngaruh ya. Maybe I don't know. Untuk diri sendiri sih nggak ngaruh.